Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini akan saya menyiapkan video untuk persiapan UPK untuk setting mikrotik kaitannya sama NAT dan nanti share internet ke PC dan ke HP ya. Kalau ke PC kita akan gunakan medianya kabel. Kalau yang menggunakan ke HP kita akan menggunakan media nirkabel. Oke, saya menyiapkan dulu winboxnya. Saya panggil winboxnya. Nah, sebelum winbox itu disiapkan, tolong saya ulangi lagi, kaitannya sama pengkabelan itu kabel Ethernet ya, Ether 1 kita hubungkan ke jaringannya SMK 2 Tegal alias ISP ya, atau jika kita menggunakan HP ke USB itu nanti mengarah ke internet. Dan untuk yang mengarah ke jaringan lokal kita ambil Ether 2 ya, Ether 2 itu mengarah ke jaringan lokal atau ke PC kamu ya, PC yang nanti akan dijadikan klien internet. Nah, untuk wifi-nya masuk ke WLAN ya, ke WLAN aja, WLAN 1. Nah, untuk kegiatan ini kita mulai dari memanggil winbox. Kita siapkan winbox dipanggil, pastikan indikator mikrotik muncul di sini ya. Muncul indikator mikrotiknya, pastikan MAC address-nya masuk ke connect to. Untuk loginnya admin tanpa password ya. Oke, kalau sudah kita konekkan. Nah, pertama kali kita menggunakan mikrotik ya, karena mikrotik ini sudah pernah disetting oleh teman-teman kamu ya. Settingan yang sudah pernah dibuat kita hapus terlebih dahulu agar semuanya bersih. Untuk menghapus settingan yang pernah dibuat, kalian bisa klik sistem ya, klik sistem ini, kemudian pilih reset konfigurasi. Nah, setelah tampilan menu reset konfigurasi, kalian bisa kasih centang di depan no default konfigurasi. Ini dimaksud agar settingan mikrotik ya setelah direset tidak muncul IP atau settingan secara pabrikan ya, sehingga nanti IP address-nya benar-benar kosong ya. Oke, kita lakukan reset konfigurasi. Klik reset konfigurasi, muncul notif reset konfigurasi, kalian pilih yes. Kita tunggu kira-kira 1-2 menit untuk memberi kesempatan kepada mikrotik melakukan reboot ya. Kita tunggu, sabar. Di sini tampilannya masih kosong ya di winbox. Boleh kalian lakukan cancel agar tampilan indikator winbox itu kelihatan langsung di menu utama winbox. Di sini ini tampilan winbox utamanya. Kita tunggu sampai indikator mikrotik itu muncul ya.
Nah, sambil menunggu saya informasikan sama kamu posisi laptop saya hubungkan ke Ethernet 5 ya. Nanti saya pindahkan ya, kalau sudah disetting IP addressnya di Ether 2 baru akan saya pindahkan ya, Ethernet 5 ke Ethernet 2. Oke, ini sudah muncul indikator mikrotiknya ya. Kamu sorot di bagian MAC address ya. Muncul MAC address di connect to login admin tanpa password. Harapan saya kamu tetap tidak usah merubah password, karena jika kalian merubah password, kasihan teman-teman yang nanti akan menggunakan mikrotik ya, takutnya nanti malah jadi kesulitan untuk bisa login. Oke, ini tampilan dari mikrotik yang sudah kamu reset ya. Untuk pertama kali kamu beri identitas untuk mikrotik kamu secara pribadi ya. Kamu bisa menambahkan identitinya atau nama dari mikrotik dengan cara klik sistem ya, kemudian pilih identity. Nah, di sini muncul identitinya adalah defaultnya mikrotik. Kamu bisa ubah dengan cara nama kamu plus atau underscore nomor absen misalnya. Ya. Misalnya contohnya di sini bulan lagi aja wis ya, misalnya bulan atau ganti. Bulan wis absennya nanti. Misalnya bulan. Nah, underscore nomor absen 36 ya. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Kalau sudah, oke. Oke, habis sudah memberikan nama, ini kelihatan nama itu ada di atas bulan 36 ya. 36 itu nomor absen. Oke, kembali sama topologi yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Kalian harus menyiapkan IP untuk Ether 2 dan WLAN 1 ya. Untuk Ether satunya nanti setelah kita memberi IP untuk Ether 2 dan WLAN 1. Untuk membuat IP, klik IP, kemudian pilih address. Oke, ini masih kosong ya, IP-nya belum ada. Kamu bisa menambahkan rule baru untuk pembuatan IP dengan cara klik tanda plus di sini. Nah, kemudian muncul new address. Kalian silakan addressnya yang sesuai dengan topologi yang sudah disiapkan terlebih dahulu ya. IP-nya adalah 192.168 nomor absen sesuai dengan nomor absennya kamu. Di sini wulan nomor absennya adalah 36. Kemudian kasih host ID-nya adalah 1 karena untuk host server ya atau gateway. Prefix-nya atau network-nya 24. Nah, untuk pengisian network nggak perlu karena di sini sudah ada prefix 24. Tinggal di interface-nya kita pindah. Ini kan kelihatan yang muncul di depan ini kan WLAN 1 ya. Kamu klik tanda panah bawah ini untuk memilih Ether 2 ya. Jadi nanti IP 192.168.361 itu akan diletakkan di Ether 2. Kalau sudah oke, silakan di oke. Selanjutnya kita ngeset IP untuk WLAN. Karena WLAN itu secara default masih tidur ya, belum menyala. Kalian klik interface untuk menyalakan WLAN 1 ya, menghidupkan WLAN 1 ini dengan cara sorot di WLAN 1. Ini kan warnanya masih gelap ya. Klik kanan kemudian pilih enable untuk mengaktifkan WLAN 1 ya, sehingga hasilnya adalah
VLAN 1 sudah jelas ya, warnanya jelas, tulisannya ya warna hitam. Kalau sudah, silakan kembali lagi. Saya close dulu, kembali lagi ke address list. Kita tambahkan address baru dengan cara klik tanda plus, kemudian kasih IP address untuk VLAN 1. Sesuai kesepakatan kita, IP-nya adalah 192.16, nomor absen dalam hal ini nomor absennya adalah 36 untuk bulan, host ID-nya 1, prefix-nya 24. Kita letakkan di VLAN 1. Ini udah nggak usah dipindah ya, ini pas VLAN 1, langsung aja di oke. Oke, untuk pembuatan IP sudah dibuat semuanya. Tinggal selanjutnya kita akan membuat IP di Ether 1. Karena Ether 1 menjadi kliennya internet, kliennya ISP, maka kita menggunakan IP, biar filmnya jelas, menggunakan IP kemudian pilih DHCP client. Nah, ini masih kosong untuk DHCP clientnya. Nah, untuk menambah DHCP client yang baru, klik tanda plus. Ya. Nah, di sini muncul di tab DHCP, interface-nya kamu pilih. Karena sesuai aturan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kamu pilih interface, pilih ke Ether 1. Nah, interface-nya Ether 1 sebagai Ethernet yang mengarah ke internet atau ke ISP. Nah, kalau sudah, lakukan apply. Pastikan statusnya bound. Kalau belum bound berarti internet belum nyala. Gimana anak-anak, internet nggak nyala? Waduh, tadi atomic. Karena internet nggak nyala, dengan terpaksa saya gunakan HP. Ya, internet nggak nyala ya, ya gunakan HP. Dari satu kelas ini nggak ada yang nyala, nggak ada ya. Oke, terpaksa ini tidak sesuai dengan skenario ya, terpaksa saya akan menggunakan HP. Untuk menggunakan HP, kalian siapkan kabel power, kamu ambil yang ada USB-nya. Aduh, kabel power saya nggak ada. Saya pinjam yang punya kamu, tapi yang tipe C. Ada yang punya tipe C? Iya, pinjam itunya aja wis. Ya, dicabut. Makasih. Oke. Yuk, kita bisa lanjut. Ya. Masukkan USB ke mikrotik. Kemudian masukkan ujung satunya lagi ke powernya ke HP. Di HP diatur menggunakan penambatan USB di pengaturan, kemudian pengaturan di hotspot portable. Kalau punya saya, karena punya saya menggunakan Xiaomi, di hotspot portable kemudian pilih penambatan USB. Penambatan USB diaktifkan. Nah, kalau penambatan USB sudah diaktifkan, ini saya close dulu ya. Ini sudah bound. Nah, indikatornya sudah bound. Ya, pastikan sudah bound, kemudian IP-nya muncul. Oke, untuk DHCP klien sudah bisa disetting. Selanjutnya ini di close saja ya, biar bersih.
Setelah kalian ngeset beberapa IP yang Ether 1 sudah menggunakan DHCP client, Ether 2 sudah, kemudian WLAN sudah. Nah, sekarang ya kita akan ngatur NAT. Yang penting ini kuncinya ya. Kita akan mengatur NAT agar klien bisa internetan. Ini kuncinya ada di NAT. Untuk membuat NAT, kalian bisa lakukan klik IP, kemudian pilih firewall, ya. Kemudian di firewall kamu pilih tabnya NAT. Di NAT kamu buat rule baru dengan cara klik tanda plus, ya. Ini akan muncul new NAT rule-nya, ya. Kamu pilih tabnya adalah general. Nah, pada general di chain-nya kamu pilih source NAT, kemudian lanjut ke out interface, ya. Jangan out interface list ya, tapi out interface saja. Nah, kamu diklik, kemudian interface-nya kamu pilih. Nah, sesuai aturan ya yang sudah dipersiapkan, interface-nya yang kamu pilih adalah Ether 1. Sorry, maaf, karena Ether 1 tadi internetnya nggak jalan ya. Kita menggunakan LT1. Ini yang terhubung dengan HP. Ya. Biasanya kan kita menggunakan Ether 1. Nah, sekarang kita menggunakan LTE 1. Ya. Gunakan LTE 1 karena saya menggunakan HP sebagai media internetnya. Oke ya. Habis ini kita lanjut ke action. Di action, pilih actionnya adalah mesh query. Oke, selesai untuk pembuatan NAT. Kemudian kamu pilih OK. Sudah selesai ya. Kemudian saya close NAT. Nah, untuk menyiapkan klien agar bisa internetan, selain NAT juga butuh DNS ya. Jadi klien nanti butuh DNS. Agar DNS yang ada di internet bisa dikirim ke klien, kita pilih IP DNS ya. Kasih tanda centang di depan allow remote request ya. Kalau sudah oke. Oke, ini sudah beberapa aturan yang sudah kamu buat ya. Saya ulangi lagi, kamu sudah ngeset IP address, kemudian kamu ngatur IP DHCP client, kemudian IP firewall dan IP DNS ya. Nah, selanjutnya agar klien tidak perlu mengatur IP addressnya ya, biar secara otomatis klien itu bisa internet secara mudah, maka kalian harus membuat DHCP server ya di sisi MikroTik. Untuk membuat DHCP server ada dua, karena ya medianya juga ada dua, kabel dan nirkabel. Untuk membuat DHCP server, pilih IP DHCP server. Nah, ini masih kosong untuk pembuatan DHCP server. Sebelumnya kalau kita akan menambah rule baru, kita akan klik tanda plus. Nah, untuk DHCP server ini kita gunakan DHCP setup. Nah, interface-nya kita pilih yang Ether 2 dulu. Walaupun nanti WLAN 1 juga kita gunakan DHCP server ya. Kita pilih Ether 2. Kemudian lanjut next. Ya, ini DHCP address space-nya, network-nya ya ini benar, next. Gateway-nya 1 ya, host ID-nya next saja langsung. Ini rank-nya juga next aja langsung, DNS-nya next saja langsung, list time-nya next ya. Oke, sudah sukses.
Ini warna merah bukan berarti rusak ya, warna merah karena belum digunakan. Kita tambahkan lagi untuk DHCP setup yang mengarah ke VLAN 1. Pilih interface-nya VLAN 1. VLAN 1, kemudian pilih next. Ya, DHCP address space-nya pilih next sampai terakhir. Nah, sama dengan yang tadi. Oke, ini sudah kamu buat DHCP server ya di masing-masing interface, yaitu di Ether 2 dan di VLAN 1. Nah, ini sudah. Oke, berarti kalian sudah bisa melakukan. Kalau sudah, tinggal memberi SSID pada VLAN ya, pada interface WiFi. Kita kasih SSID-nya sama hotspot login yang belum ya. Terakhir nanti hotspot login. Untuk mengaktifkan interface VLAN atau WiFi, kamu buka interface-nya, kemudian klik 2 kali cepat di VLAN 1. Nah, muncul seperti ini. Kemudian pilih tabnya adalah wireless ya, jangan yang lain. Ini di wireless, pada modenya kamu ganti menjadi AP bridge agar bisa memancarkan frekuensi dari mikrotik ke HP Anda. Kemudian silakan SSID-nya kamu atur ya, karena ini contohnya adalah bulan, mungkin saya tulis SSID-nya adalah wulan ya, biar kelihatan saat saya penilaian ini punya siapa, punya Nulan, ini punya Nadi misalnya, atau punya siapa gitu kan, punya Andre ya, misalnya. Oke, ditambahkan min atau underscore boleh ya, underscore aja bis, misalnya underscore nomor absen 36. Nanti SSID-nya seperti ini. Biar saya ngecek dari sini gampang. Nanti tetap saya ikut ngecek apakah internetnya jalan atau enggak. Oke ya. Kalau sudah, saya lakukan oke. Ya, alhamdulillah nggak ada pengaturan password. Oke. Berarti ini sudah di oke bulannya. Tinggal yang terakhir, agar internetan via nirkabel tampil halaman hotspot login ya, nanti akan kejebak sama username dan password. Kalian harus mengaktifkan hotspot dengan cara klik IP, kemudian pilih hotspot. Nah, pada tampilan menu hotspot kamu pilih server ya, jangan yang lain. Ini ada user, ada server profile, ada apa ya, kamu pilih server. Nah, pada server ini ya klik hotspot setup. Interface-nya pilih mana yang mau ditampilkan hotspot loginnya. Nah, ini sesuai dengan soal, kita pilih VLAN 1 ya. Nanti agar HP kamu disuruh untuk mengisi username dan password. Kemudian pilih next. Langsung aja next. Ini ranknya. Untuk select sertifikat pilih none, jangan yang lain. Next. IP address of SMTP nya juga 00 aja. DNS server kosongkan aja. Nah, untuk DNS name silakan ditulis. Ini untuk mengartikan IP addressnya VLAN ya. Kamu bisa ketik misalnya wulan.com, huruf kecil semua. Kalau sudah, di next ya. Ini admin untuk usernya, adminnya ganti aja misalnya wulan karena milik wulan. Passwordnya 1 agar saya juga mudah untuk mengaksesnya. Kalau sudah, di next. Oke, sukses. Hanya saja
karena share usernya baru satu, kamu bisa nambahin. Kamu pilih user profile. Di sini pada share user hanya satu, berarti yang bisa menggunakan hanya satu orang atau satu pemakai, satu pengguna. Kamu bisa nambahin dengan cara klik 2 kali cepat di sini, ya. Kemudian tambahkan di sini mau berapa. Misalnya 50 atau 100 misalnya. Oke, kalau sudah di-apply kemudian oke. Sudah selesai untuk pengaturan Mikrotik kali ini. Silakan tinggal kita uji coba. Ya, untuk uji coba yang pertama kali kita yang menggunakan PC, ya, klien klien yang menggunakan PC. Nanti kita set dulu IP-nya. Nah, karena Mikrotik saya PC saya, komputer saya ini diletakkan di interface 5, akan saya pindahkan ke Ether 2. Nah, ini binboxnya secara otomatis putus. Akan saya setting laptop saya menggunakan DHCP atau setting Optane, ya. Ini kayaknya sudah connect sih. Pilih change adapter option, kemudian pilih Ethernet 3 ini yang saya gunakan, kemudian pilih properties. Dipastikan pada internet protokol versi 4 ini, ya, pilih properties. Ini harus dalam keadaan Optane, ya, Optane semua. Kalau sudah di oke, di close, pastikan apakah PC Anda sudah dapat IP dari server Mikrotik sudah apa belum. Dengan cara pilih detail. Lihat di sini. Kalau di sini di DHCP enable-nya udah yes, IP versi 4 ini dapat IP. Ini udah benar nih, dapat IP sesuai yang diberikan oleh DHCP Mikrotik dari Ether 2. Yaitu 192.168.36. Host ID-nya adalah 254. Demikian juga DNS servernya juga sudah connect. Ini artinya komputer kamu sudah bisa berinternet, ya, sudah bisa dicek internetnya. Sekarang kita cek yang via kabel, ya, via kabel. Anda bisa ngecek juga dari laptop. Anda aktifkan dulu. Mohon maaf, saya aktifkan dulu di WLAN-nya. Nah, aktifkan dulu ini saya tak close dulu, disable dulu. Yang internet ini saya aktifkan dulu, enable. Nah. Atau kalian juga bisa mencoba menggunakan HP kamu masing-masing dari situ. Apakah SSID yang bernama Wulan 36 itu muncul enggak? Ini, ya, ini ini sudah muncul Wulan 36. Kita geser dulu ini tampilannya. Nah, ini ada Wulan 36. Saya klik, kemudian saya konekkan. Nah, sampai nanti kalau, ya, otomatis akan muncul tampilan login. Jika sulit, lama tidak memunculkan tampilan login, kalian bisa gunakan browser, ya. Kemudian kamu ketik di address browsernya adalah wulan.com, ya, agar muncul tampilan login. Kita tunggu. Ini memang browser saja agak lama, ya. Kamu bisa pakai HP dicoba. Nah, ini tampilan loginnya seperti ini. Lihat kan, bros, address, ya, addressnya kan menggunakan wulan.com ini. Nah, di sini kamu silakan isi loginnya adalah Wulan.
kemudian passwordnya adalah 1. Ya, oke. Ya. Kalau ini sudah bisa internetan, berarti sudah sukses. Nggak usah. Oke, ini kamu bisa internetan. Ini langsung muncul MSN Indonesia berita terkini. Berarti internet sudah oke, sukses. Oke, demikian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu semuanya ke depan agar menjadi pahala. Jangan lupa ya di subscribe agar kamu dapat notif dari video-video saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.